Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa definisi atau arti dari triple integral. Kemudian kita akan bahas tentang bagaimana cara melakukan triple integral di MATLAB. Nah, kita bahas dulu tentang pengertian dari triple integral. Nah, sebagai contoh, ini adalah sebuah kubus atau balok ya. Dalam hal ini balok. Ini ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, kita gambarkan dalam 3 dimensi dengan 3 aksis kubusnya. Jadi yang X-nya dia panjangnya 3, Y-nya dia 3, tingginya juga 3. Nah, sebagaimana dengan definisi dari double integral. Double integral yang kita bahas di video sebelumnya itu adalah dapat diartikan menghitung volume yang ada di bawah permukaan ini, yang ada di bawah surface yang ini. Itu adalah arti dari double integral. Sekarang bagaimana dengan triple integral? Kita bayangkan juga sama seperti yang double integral, kita ada kubus seperti ini. Kubus ini berarti dia X-nya 3, Y-nya 3, Z-nya 3. Jadi Z-nya itu konstan, dia dari 3. Kemudian kita akan buat kubus yang sangat kecil di tengah-tengah di dalam kubus tersebut, yaitu kita gambar seperti ini kubusnya atau baloknya. Jadi kalau kita gambarkan balok di sini, berarti panjangnya itu kita bisa simbolkan dengan DJ, artinya adalah bagian Y yang sangat kecil yaitu DJ, kemudian lebarnya adalah DX dan tingginya adalah DZ. DZ arah sumbu tegak, DX arah sumbu X, dan DJ arah sumbu Y. Nah, balok ini kita hitung volumenya. Berarti volume dari balok yang kecil ini kita simbolkan dengan dV, yaitu bagian kecil dari volume. Dengan demikian kita bisa hitung volume dari balok kecil ini, yaitu dV sama dengan dx kalikan dy kalikan dz. Dx panjangnya, lebarnya dz, kemudian tingginya adalah dz. Nah, kemudian kita integralkan terhadap z. Seperti ini, selanjutnya ke sini. Kita integralkan z terhadap z dari z-nya 0 sampai 3. Ini dari 0 sini sampai 3, karena z-nya kan konstan ya. Z-nya 3, di nilai z adalah konstan, yaitu di angka 3. Maka kita integralkan dari z sama dari 0 sampai z sama dengan 3, dx dy dz. Nah, kita tahu bahwa z-nya itu batasnya dari 0 sampai 3. Berarti dz kalau kita integralkan itu akan menjadi z. Ini dz ini kalau kita integralkan akan menjadi z, jadi sampai di atapnya sini. Sehingga integral dx dy dz dengan batas z sama dengan 0 sampai z sama dengan 3 itu sama dengan dx kalikan dy kalikan z. Nah, z-nya itu kan 3 konstan, berarti akan menjadi dx kalikan dy kalikan 3. Nah, itu kalau kita gambarkan di dalam kubus yang ungu ini akan seperti ini. Jadi dx dy kalikan 3 itu adalah yang ini. Dx-nya yang kecil ini, d panjangnya, kemudian lebarnya adalah dz, tingginya adalah z, yaitu 3, karena konstan ya 3. Nah, jadi yang hitam ini yang tingginya sampai dalam atap, sampai dengan surface dari yang z itu adalah integral dx dy dz. Kita integralkan z-nya, karena menjadi seperti ini. Kemudian kalau kita integralkan 2 kali, jadi kita integralkan terhadap z dan juga terhadap y. Jadi kita gunakan batas z-nya, ini batas z-nya, dan juga batas z-nya. Nah, berarti dalam arah z itu kita integralkan. Nah, arah z-nya yang mana? Arah z-nya adalah yang ini, yang mendatar ini. Berarti akan ketemu seperti ini. Kotak dengan panjangnya itu sama dengan yang ungu, tapi lebarnya itu tipis. Karena masih menyimpan dx-nya. Karena kita integralkan terhadap y. Sehingga masih ada yang dx-nya. Ya, menjadi seperti ini. Itu adalah double integral. Berarti double integral seperti ini itu artinya kita menghitung volume dari bagian tipis yang ini, yang di tengah ini, dengan lebar yang sama dengan yang ungu, tetapi tebalnya ini masih sangat kecil, tipis, masih dalam dx. Nah, berarti kalau kita integralkan 3 kali, baik dengan batas z maupun y dan x, maka akan menghitung volume dari seluruh balok. Jadi yang tadinya itu awalnya yang kita integralkan adalah y-nya, ini z dan z kita integralkan seperti ini hasilnya. Kalau kita integralkan dalam arah x ini,
berarti nanti akan memenuhi dari seluruh balok yang ungu ini, jadi akan penuh. Jadi sehingga triple integral itu akan berarti menghitung volume dari seluruh kotak ini, yaitu 3 kalikan 3 kalikan 3. Integralnya dz itu adalah 3, integralnya dz adalah 3 juga, dx-nya 3, maka akan menghitung volume, itu panjang kali berkali tinggi. Nah, itu adalah makna dari triple integral yang kita contohkan dalam menghitung volume. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan triple integral atau menghitung triple integral di dalam MATLAB? Ini kita tulis dulu bentuk integralnya yang akan mau kita hitung, yaitu kita bisa simbolkan seperti ini. Triple integral fungsi x dan z dx dy dz dengan batas x-nya itu dari a sampai b, batas z-nya itu dari c sampai d, batas z-nya itu dari e sampai f. Nah, maka untuk menghitung nilai integral ini yang kita simpan dalam variabel a, itu bisa kita lakukan dengan sintaks a sama dengan triple quad. Jadi kita gunakan fungsi triple quad, kemudian fun adalah fungsinya, kemudian kita tuliskan argumen inputnya berupa batas-batas integralnya, yaitu batas x-nya a, b, dari a sampai b, batas z-nya adalah c, d, batas z-nya adalah e, f. Nah, maka kita akan bisa menghitung volume atau nilai dari integral ini, triple integral ini. Nah, kita bahas satu persatu. Fun itu adalah function handle yang mendefinisikan dari integran. Jadi persamaan fungsi x, y, z itu kita namakan dengan integran. Nah, itu kita harus buat fungsinya. Nanti kita gunakan function handle seperti yang double integral sama. Kemudian syarat yang kedua, fungsi yang kita buat ini, yang fun ini, fungsi anonymous function yang kita buat itu harus accept, artinya dia bisa menghandle vektor x. Jadi tidak hanya skalar, harus bisa menghandle vektor x. Jadi x-nya itu berupa vektor, bisa kita selesaikan dengan fungsi itu. Kemudian x itu harus dalam bentuk vektor, bisa menyelesaikan vektor, y-nya skalar dan z-nya juga skalar. Jadi ini aturan umumnya seperti ini. Jadi fungsi yang kita buat itu harus bisa menyelesaikan x-nya itu sebagai vektor, y-nya sebagai skalar, dan z-nya sebagai skalar. Nah, hasilnya dengan demikian adalah sebuah vektor. Jadi syarat fungsi yang harus kita gunakan itu adalah bisa menghasilkan sebuah vektor. Nah, untuk amannya kita bisa gunakan operasi yang cocok dengan vektor. Jadi kita harus gunakan operasi yang cocok untuk vektor, yaitu contohnya adalah elemen by element operation. Kalau kita mau mengalihkan, ya kita dahului dengan tanda titik dulu baru kita kasih bintang. Kalau perpangkatan kita kasih tanda titik dulu baru pangkat. Dan kalau membagi juga kita dahului dengan titik dulu baru backslash. Nah, itu untuk menghindari error, supaya bisa, pada intinya fungsi yang kita buat itu harus bisa menghandle kalau argumen input yang kita berikan itu berupa vektor. Itu intinya. Nah, sebagai contoh, kita disuruh menghitung triple integral xy dikurangi y kuadrat dibagi z dx dy dz dengan batas x-nya dari 1 sampai 3, batas z-nya dari 0 sampai 2, dan batas z-nya dari 1 sampai 2. Nah, di dalam program MATLAB kita bisa gunakan seperti ini. Jadi kita buat fungsinya dulu untuk menggambarkan atau mendefinisikan integrannya, yaitu ini. Ini ada 3 variabel, berarti kita definisikan function handle x, y, z. Ini adalah anonymous function ya. Anonymous function dengan nama fungsinya adalah namanya fun. Ini adalah variabel independennya, yaitu xy dan z-nya. Kemudian kita definisikan persamaannya, yaitu x kalikan y dikurangi y kuadrat dibagi dengan z. Nah, ini kenapa tidak kita gunakan tanda titik? Karena sesuai dengan aturan tadi, x-nya itu harus vektor, y-nya skalar, dan z-nya skalar. Nah, ini vektor dikalikan skalar itu tidak masalah, masih bisa beroperasi seperti elemen by elemen. Dan ini z kan dia berupa skalar, berarti dikuadratkan nggak masalah, masih dalam bentuk skalar. Kemudian dibagi z, ini vektor, ini vektor dibagi dengan skalar. Jadi sesuai dengan aturan tadi bahwa x-nya itu harus vektor, y-nya skalar, z-nya skalar, jadi tidak perlu titik. Atau kalau pengen amannya ya ini kita kasih titik semua, x titik bintang y, kemudian y titik kuadrat, kemudian titik bagi z, itu untuk amannya. Tapi ini berfungsi. Ini juga berfungsi. Tapi kalau untuk ragu-ragu supaya amannya, kita bisa tambahi titik-titik semua untuk operasi perkalian, pembagian maupun pemangkatan.
Nah, setelah kita menggunakan atau kita membuat fungsinya ini, kita bisa gunakan fungsi triple quote, kemudian ini adalah function handle, ini sudah merupakan function handle, sehingga kita tinggal panggil nama fungsinya yaitu fun. Batasnya x-nya adalah 13, kemudian batas z-nya 02, batas z-nya 12. Nah, ini ketemu a sama dengan 1,8484. Nah, ini saya sudah buktikan ini. Pertama kita buat fungsinya sama dengan yang ini. XYZ, X kalikan Z dikurangi Z kuadrat dibagi dengan Z. X nya itu skalar, vektor, Y nya skalar, Y nya skalar. Itu untuk aturannya ya, aturan seperti itu. Atau nanti kita coba ini kasih titik, nanti sama enggak hasilnya. Oke, sekarang kita eksekusi. Pertama kita buat fungsinya. Ini ada fungsi namanya fun, kemudian kita hitung triple integralnya. Ini 1,8484. Nah, ini untuk lebih amannya, kalau kita ragu-ragu bisa kita gunakan titik elemen B elemen operasi semua seperti ini. Ini hasilnya akan sama juga. Pertama kita eksekusi fun-nya, kemudian kita hitung volumenya. Nah, sama, jadi nggak masalah. Oke, demikian penjelasan tentang triple integral dengan MATLAB. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.